Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kuatku akan memberkati hari kita dengan renungan yang memberkati kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau sudah memimpin, menolong, menyertai kami. Saat ini kami beri kesempatan untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang hamba beritakan, umat-Mu boleh mengerti dan memahami dan melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, hati kami siap, pikiran kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi perenungan kita di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada umat Israel lewat Yesaya berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, maksudnya apa yang dilarang untuk kita ingat? Yaitu pelanggaran-pelanggaran mereka di waktu itu. Umat Israel melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka keras kepala, tegar tengkuk. Sebab itu datang kebenaran firman Tuhan yang berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, yang mereka melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena di ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Di tahun yang baru ini, Tuhan akan memberikan janji-janji yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, dikatakan dilarang untuk mengingat hal-hal yang lalu yang sudah kita lewati, melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, sebab itu kita harus move on. Ini yang perlu kita renungkan di akhir-akhir ini. Move on. Atau dengan kata lain, kita berpindah atau beralih dan berjalan, bergerak maju dengan kekuatan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang melanggar di masa yang lalu. Mungkin itu yang menggerogoti kita. Mungkin hal-hal itu yang membuat kita sakit hati dan kita masih tinggal dalam keadaan itu. Biarlah kita move on, ya, bergerak maju, berpindah, ya, beralih ke jalan yang benar. Dan di sini dikatakan dilarang untuk mengingat-ingat. Nah, dan di sini di ayat sebelumnya, kenapa muncul pertanyaan? Yesaya mengingatkan mereka tentang mujizat yang luar biasa. Di ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Kita tahu cerita apa yang dimaksud oleh Yesaya dalam hal ini. Ya, laut Teberau atau Laut Merah itu terbelah. Umatnya berjalan di jalan yang kering. Luar biasa bukan? Pemeliharaan Tuhan atau janji Tuhan. Nah, hal-hal yang baik di masa lalu itu yang kita ingat. Mujizat, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan di masa yang lalu itu yang harus kita bawa. Itu yang harus kita ingat di masa sekarang ini. Kalau hal-hal yang membuat kita sakit hati, membuat kita galau, ya mungkin ya kalau anak-anak muda atau orang-orang sekarang, baik di zaman milenial, di generasi Z ini, kita seringkali galau. Teman-teman atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita memulai sesuatu yang baru. Dia bilang di ayat yang ke-19, di sini dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru kita berjalan bersama Tuhan. Hal-hal yang luar biasa kita ada berjalan bersama dengan Tuhan, ini yang membuat kita menang. Ini yang menjadi kekuatan kita. Hal-hal yang baru, Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang rahasia bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tentu yang Dia janjikan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Jangan menoleh ke belakang. Ingat kita tentang cerita istri Lot. Ketika dia menoleh ke belakang, dia langsung menjadi tiang garam. Dan apa hasilnya? Dia tidak ada kesempatan untuk bergerak maju. Dia tidak ada kesempatan untuk melihat ke depan lagi. Kita yang masih ada kesempatan untuk menoleh ke depan,
membuat hal-hal yang baru. Biarlah kita bergerak maju, melihat apa hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan, baik yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu, ada yang katakan, kerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan. Lupakan hal-hal yang di belakang kita. Kita belajar dari Rasul Paulus. Dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia bilang, sampah apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu. Karena apa? Dia melanggar, dia membunuh orang-orang yang percaya. Dan dia bilang, dia mengarahkan diri kepada apa yang di depannya, biar dia mendapat mahkota yang berasal dari Tuhan. Dia bilang dia tidak bersusah-susah dalam dia memberitakan tentang Tuhan. Dia ada dalam pekerjaan Tuhan. Dia memberkati banyak orang. Dia menjadi berkat dalam pelayanannya. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Untuk kita renungkan. Move on, dan move on. Bergerak maju. Bergerak maju. Bergerak maju. Kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan menyiapkan hal-hal yang baru. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-21, umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita di tahun yang baru ini. Biarlah terus kita berpegang pada kekuatan Tuhan. Tidak ada nama lain selain Yesus yang menjadi kekuatan kita. Dan oleh sebab itu dia menuntut kita untuk memberitakan kemasyurannya, memberitakan kepopulerannya. Kalau kita masih ada, diberi kesempatan untuk bernafas, untuk bergerak maju di tahun yang baru ini. Biarlah kita mementingkan kepentingan Tuhan. Dan pasti kepentingan kita, Tuhan akan melihat dan memperhatikan. Dia mengarahkan diri, Rasul Paulus. Dia berkata, maju, maju dan maju. Ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya, masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita bersama dengan Tuhan itu tidak akan hilang. Jangan lupa bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Haleluya. Saya tutup dengan suatu ilustrasi yang sering kali kita dengar, yaitu kenapa kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion. Karena masa lalu kita itu tidak sepenting masa depan yang akan terjadi yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Move on, dan move on. Dan biarlah kemasyuran Tuhan, kepopuleran Tuhan, itulah yang akan kita beritakan. Biar kita berfungsi dengan baik. Kita menjadi berkat untuk sekeliling kita, baik itu di sekolah, di kantor, di mana kita beraktivitas, kita menjadi berkat dengan memberitakan kemasyuran Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat renungan yang datang dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk bergerak maju, melupakan apa yang di belakang kami, dan mengarahkan pandangan kami kepada berkat-berkat mujizat yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kekuatan Tuhan, mereka berjalan hari demi hari, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup renungan di hari ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.